semuanya, perkenalkan nama aku Denta Mira Ayu Kusuma. Aku mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Salatiga. Saat ini aku ada di semester 6 dan kebetulan program studi yang aku ambil itu adalah psikologi Islam. Pada kesempatan kali ini aku akan mengajak teman-teman semuanya untuk membahas salah satu contoh kasus dan bagaimana cara mengatasinya dengan teknik psikoterapi. Contoh kasus kali ini yaitu klien ini mengalami stres akademi pada mahasiswa yang sedang menyusun skripsi. Dari latar belakangnya, klien A mengalami stres akademi karena proposal skripsinya ditolak 3 kali oleh dosen pembimbing. Selain itu, A mendapat tekanan dari orang tua yang terus-menerus menanyakan kapan akan lulus dan membandingkannya dengan sepupunya yang sudah bekerja. Akibatnya A mengalami sesak dada saat membuka laptop, migrain, insomnia, terus juga kecemasan yang berlebih atau anxiety, mudah tersinggung dan merasa tidak berdaya. Nah, di sini teknik psikoterapi yang tepat digunakan yaitu teknik cognitive behavioral therapy atau CBT, atau dalam bahasa lainnya adalah terapi kognitif perilaku. Apa sih teknik CBT itu dan kenapa alasan memilih? Teknik CBT ini tuh efektif untuk membantu individu yang mengalami stres akademik dan kecemasan karena berfokus pada hubungan antara pikiran, emosi, dan perilaku. Pada kasus A ini, kemungkinan klien A ini memiliki pikiran negatif seperti merasa tidak akan lulus, terus gagal karena proposal yang selalu ditolak, dan pikiran-pikiran tersebut itu yang memicu kecemasan, rasa tidak berdaya, juga perilaku menghindari seperti mengerjakan skripsi karena tadi disebutkan ketika dia membuka laptop ataupun belajar lagi untuk memperbaiki revisi tadi, dia merasa kayak aduh langsung migrain lah, nggak mau, langsung banyak menghindari lah tentang skripsi tadi. CBT ini membantu klien mengenali dan mengevaluasi dan juga mengganti pikiran yang tidak realistis dengan pikiran yang lebih rasional. Seperti halnya di sini menggambarkan kalau hal seperti itu adalah hal yang wajar. Nah, tapi terkadang bagi seseorang itu adalah hal yang sulit. Makanya di sini CBT ini membantu kayak memberikan jalan keluar bagi klien bahwa apa yang dirasakan itu adalah hal yang bisa diatasi ataupun mungkin dengan jalan keluar yang lainnya seperti itu. Teknik CBT yang dapat diperagakan dalam konseling yaitu dengan cara identifikasi pikiran negatif atau autonomic thoughts. Di sini kita membedah nih apa sih yang menjadi pikiran negatif si klien ini, entah itu maksudnya dia berfokusnya tentang skripsi saja atau ada hal lain yang latar belakangi munculnya pikiran negatif tersebut. Terus yang kedua ada cognitive restructuring, yaitu mengubah pikiran negatif menjadi realistis ya. Mungkin kayak contohnya tadi dia merasa tidak bisa lulus ataupun ya banyak hal yang lainnya. Nah di sini mungkin dia terfokusnya cuma di pikirannya, aduh aku nggak bisa lulus nih, aku nggak bisa untuk lulus dari perkuliahan ini, padahal aslinya bisa karena dia terfokusnya cuma hanya di kegagalannya saja. Jadi dia tidak memikirkan bagaimana jalan keluarnya seperti itu. Nah, masuk ke yang ketiga itu problem solving, menyusun langkah konkret untuk menyelesaikan revisi skripsi. Oke, kita anggap revisi skripsi itu bukan hal yang terlalu gimana ya, maksudnya hal yang menyulitkan. Ini bisa kita selesaikan, tapi di sini mungkin kliennya itu lebih membutuhkan dorongan ataupun dukungan dari lingkungan sekitar, terus cara yang efektif untuk dia itu seperti apa gitu. Dan selanjutnya ada di relaksasi atau latihan pernafasan. Nah, untuk mengurangi kecemasan ini atau anxiety, di sini kita tuh bisa melatih kecemasan dengan teknik tarik nafas. Mungkin kelihatannya sepele ya teman-teman, kayak kita cuma tarik nafas, tapi padahal dari tarik nafas itu tuh kita bisa merelaksasikan tubuh kita, kayak memberi istirahat lah sejenak untuk tubuh kita biar bisa menurunkan sedikit rasa ketegangan. Nah dari situ kan pikiran kita kan perlahan mulai jernih. Nah
dari pikiran yang lebih tenang, kondisi emosional yang stabil. Nah, kita kan di situ bisa memilih, oh gimana sih langkah selanjutnya ketika aku menghadapi permasalahan seperti ini gitu. Dan yang terakhir adalah pemberian tugas atau homework. Misalnya membuat jadwal revisi skripsi dan mencatat pikiran negatif yang muncul setiap hari. Oke, di sini semisalkan contoh, ketika kita mendapatkan revisi, klien kita berikan masukan untuk mencatat apa aja sih yang menjadi poin penting dalam waktu bimbingan nanti. Nah, di sini kita bisa catat, terus dari situ dari kita menyarankan untuk klien tuh mengembangkan, maksudnya di sini tuh permasalahannya ada di apa, terus apa yang perlu difokuskan. Jadi kita kliennya juga tahu kalau oh di bagian ini tuh masalahnya di sini, nah perlunya untuk dicatat. Jadi tidak hanya terfokuskan karena aduh banyak revisian, kalau dipikirkan aja nggak pernah dikerjakan kan juga nggak selesai dong. Nah, makanya dari itu kita suruh mencatat nih, ketika kamu selesai revisi ataupun selesai bimbingan, apa aja sih yang disampaikan oleh dosen bimbing kamu. Jadi kedepannya kamu akan lebih tahu, oh aku tuh harus menyelesaikan apa dan apa. Seperti itu. Dan di sini mencatat juga pikiran negatif. Terkadang kita nggak bisa ya langsung kayak menceritakan apa yang kita rasakan kepada orang sekitar. Terus bingung juga mau ngucapinnya kayak gimana, kayak apa. Nah, dari situ kita bisa nih kayak ambil buku untuk meluapkan semua permasalahan itu. Oh, mungkin nggak pandai untuk menuliskan diary atau apapun, tapi setidaknya kita sudah meluapkan emosi kita walaupun cuma dengan coretan. Dari situ perasaan kita akan jauh lebih lega. Begitu. Dan apa sih tujuan terapi ini? Tujuan dari terapi ini yaitu pertama mengurangi kecemasan dan stres akademik. Nah, tadi dengan kita mencatat, terus latihan pernafasan, kita kan jadi lebih gimana ya? Lebih fokus untuk menyelesaikan apa permasalahannya. Jadi nggak cuma numpuk aja nih di kepala kita gitu. Terus yang selanjutnya itu meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi. Merelaksasikan diri kita, memberi jeda sebentar untuk diri kita kalau kita tuh bisa melewati ini, terus semangatlah untuk diri kita untuk bisa melewati semua beban-beban ataupun tantangan-rintangan yang ada di depan kita. Selanjutnya ada membantu klien berpikir lebih realistis terhadap penolakan proposal. Sepertinya penolakan proposal itu bukan hal yang gimana ya, bukan pasti semua orang mengalami ya tentunya. Nah, dari situ kita gimana sih fokusnya untuk menyelesaikan permasalahan itu, bukan merenungi kesalahan itu gitu. Dan yang terakhir yaitu membantu klien kembali produktif dalam menyelesaikan skripsi. Jadi dengan kita berusaha merelaksasikan tubuh kita, menenangkan diri kita, berpikir lebih jernih lagi, dan kita fokus terhadap apa sih yang perlu kita selesaikan. Nah, dari situ deh diharapkan dari teknik CBT ini nanti membantu klien untuk lebih produktif lagi, lebih tahulah apa yang harus dilakukan, apa yang seharusnya perlulah untuk dipersiapkan untuk menghadapi ya tantangan selanjutnya. Mungkin ya ini tadi di penyelesaian skripsi gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sharing ke teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.